Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, gonjang-ganjing perpolitikan yang sangat tidak demokratis sekarang ini sedang dipertontonkan oleh parpol yang berkuasa. Wabil khusus apabila Anda menyaksikan hal demikian tersebut dan Anda merasakan bahwa itu adalah biasa-biasa saja, berarti Anda semuanya tidak normal. Oke, sebelum saya meneruskan pembicaraan saya ini di video saya ini, mohon subscribe, like, and share. Kita mulai sekarang. Wacana kota kosong melawan pendukung Kim Plus itu adalah mencerminkan bahwa demokrasi kita telah hancur. Reformasi tahun 98 dikhianati, siapapun orangnya. Maka dari itu, janganlah kita mengkhianati hasil-hasil yang telah dicapai ketika reformasi tersebut. Sekarang, oke, untuk parpol pendukung pemerintah sekarang itu kan 8-1. Ya, 8-1. Nah, untuk yang pemilu hasil 2024 ke depan itu belum tentu jumlahnya 9, bahkan disinyalir jumlahnya 7. Nah, yang kemarin bahwa mereka mengusung merasa menang dengan mendeklarasikan diri bahwa Kim itu adalah yang kemarin menang dengan Pilpres kemarin, sekarang mau ditambah lagi Kim Plus. Kim Plus ini ya terdiri dari 9 parpol tadi lah. Nah, ini ternyata ada selentingan bahwa banyak parpol-parpol yang dulunya pada waktu Pilpres itu berseberangan, sekarang mereka mau mendukung Kim Plus. Nah, sehingga nanti besar kemungkinan untuk seluruh daerah di Indonesia ini mau dikuasai Kim Plus tersebut. Alasannya adalah bersama-sama membangun negara. Wah, kalau begini caranya gawat. Kenapa? Karena nanti yang namanya check and balance untuk pemerintah dan legislatif itu tidak ada. Akhirnya nanti main salah-salahan. Contoh yang kemarin, masalah bansos digelontorkan oleh eksekutif pada waktu bersamaan dengan kampanye, dikomplain. Nah, mereka gampang saja lah, kemarin kan ikut tanda tangan pada waktu di DPR katanya. Ada betulnya juga sih. Nah, maka dari itu marilah kita mendewasakan diri bahwa demokrasi itu harus ada. Salah satu negara kampion demokrasi di dunia, ternyata mereka tuh mempunyai hasil yang maksimum. Contoh saja Amerika, ya, meskipun ya mereka itu tidak absolut sebagai negara demokrasi, namun demikian sebagai negara kampion demokrasi yang menggaung-gaungkan seluruh dunia itu harus menjadi negara yang demokrasi, ada hasilnya. Paling tidak kemarin hasil Olimpiade di Paris, ya, Amerika berturut-turut menjadi juara umum 4 kali. Ya, sehingga di luar politik ya, di luar politik Amerika itu cukup signifikan kalau berbicara masalah demokrasi. Contohnya saja atlet-atlet yang sukses berkiprah di mancanegara itu banyak juga yang atlet-atlet yang dari penjara. Maka dari itu orang di penjara itu bukan diawasi 24 jam, nggak boleh kemana, bukan. Justru mereka diberikan kebebasan untuk berlatih
olahraga yang muda-muda itu dibina olahraganya, sehingga mereka itu punya punya apa ya, punya keahlian. Contohnya pemain tinju yang berhasil menjadi juara dunia dulu kan, itu juga dulu pernah di penjara. Nah, mereka latihan di penjara, mereka bisa menjadi petinju profesional. Contohnya seperti itu. Sehingga apapun, orang di penjara itu tidak melulu ditahan, diawasi seperti itu. Diberi kebebasan bermain voli, bermain atletik, main macam-macam, diberi kesempatan seperti itu. Dan justru apa namanya, logistiknya juga tidak kaleng-kaleng ya, artinya tuh maka dari itu banyak orang yang punya anekdot begini, daripada gua nganggur makan gak jelas, mendingan gua di penjara buat kesalahan kecil, di penjara makan teratur dan dibina, sama seperti itu ya. Ini contoh positif dari dunia yang dianggap negatif, sehingga Amerika itu memang luar biasa maju. Nomor dua, semua jenis olahraga, ya, apapun jenisnya harus dikompetisikan di seluruh negeri. Dari mana biayanya? Bisa, insya Allah bisa, kalau tidak dikorupsi. Karena karena olahraga itu menjadi salah satu sportpreneur yang menjanjikan. Contohnya di Amerika kan dengan bola basketnya, dengan golfnya, dengan tenisnya, dengan sekarang sepak bola yang lagi rame, itu kan perputaran uang kan luar biasa di situ. Industri jersey, sepatu, kaos itu akan berkembang dari barat ke timur ya, di negara Amerika seperti itu. Nah, kebetulan negara Amerika itu kan daratan semua, sehingga supply chain untuk transportasi dari A ke B dan sebagainya itu lebih murah dibandingkan Indonesia. Indonesia ini 2/3 wilayahnya kan lautan. Dari ujung barat ke timur, ya, Sabang Merauke itu kan 2/3 lautan. Sehingga transportasi kita dari mana ke mana itu untuk wilayah timur ke tengah atau sebaliknya itu luar biasa, harus menggunakan pesawat terbang, sehingga perlihatan, contohnya saja Liga 1 ya. Perlihatan Liga 1 berkutat di Jawa saja. Kalau nggak Solo, Bekasi, Bali, Madura, apalagi Surabaya, Jakarta, itu saja kan. Jarang ada ya, sekali-sekali mungkin ada di Balikpapan ya. Main ke Papua, kita habis main di Medan misalnya. Berapa hari lagi main di Papua, capek di jalan. Perjalanannya berapa jam, kalau langsung charter bisa 6-7 jam. Jet lag lah ya, capek. Nah, seperti itu. Nah, makanya pelajaran buat Indonesia bahwa olahraga ditingkatkan. Ini kalau kita melihat negara Amerika yang sangat demokratis. Nah, binalah negara kita ini yang menjadi negara demokratis itu dibina. Sehingga jangan sampai nanti ada istilah kotak melawan kotak kosong, itu sangat-sangat tidak elok ya. Demokrasi itu, makanya jangan sampai ketua parpol itu mengatakan everybody want to become the boss. Artinya contoh saja seperti Golkar ya. Seperti Golkar, berantem nggak cocok ya kan, Prabowo bikin Gerindra ya kan, Wiranto bikin Hanura. Lantas apalagi itu? Yang pecah-pecah itu. Seperti P3 juga ya, biar buat PKB dan sebagainya. Sehingga pecahan-pecahan parpol itu ternyata mereka juga teman lagi, ketemu lagi. Contohnya aja yang sekarang nih, Kim Plus itu kan ada parpol yang tidak masuk parlemen, yang ketawa ke TV, kemana-mana ngikut Kim ya, supaya dapat jatah menteri, merasa berdarah-darah membantu ketika pilpres. Ini kan sangat tidak sehat. Marilah jangan sampai di seluruh Indonesia itu ada Kim Plus melawan kota kosong ya. Kita harus serukan demokrasi harus berkembang ya, cita-cita reformasi harus dikembangkan. Bukti bahwa negara demokrasi itu sangat maju oleh karena kita mencontoh Amerika. 4 kali berturut-turut juara Olimpiade itu tidak mudah. Bayangkan saja, negara yang diktator Rusia, Cina ya pun tidak
mampu menciptakan atlet-atlet yang bisa juara umum berturut-turut seperti itu. Bukti memang demokrasi itu kebebasan berpendapat, namun kita juga harus mempunyai batas yang 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 diatur sesuai dengan adat ketimuran. Jangan sampai barbar seperti apa yang dilakukan oleh Amerika. Namun demikian, menurut mereka di barat sana positif-positif saja. Kalau demonstrasi itu dipasang patung, ditonjokin itu. Seperti Trump itu ditonjokin, dicaci maki. Apalagi Anda melihat penggunaan narkoba itu, masya Allah itu yang di daerah, saya tidak mau sebut kotanya itu, orang menyuntik itu seenaknya saja di jalanan, sehingga pada waktu nyuntik teler tidur di jalanan seperti itu. Kita tidak seperti itu. Bahkan kita juga termasuk lemah. Kalau seperti Saudi, Malaysia, sama Singapura, ketahuan nyabu more than 15 grams, finish, selesai, hukumannya mati. Sehingga orang tidak berani macam-macam di situ. Di Indonesia tidak, hukuman mati bisa negosiable lagi dengan pengacara, bisa jadi hukuman seumur hidup dan seterusnya. Nah, ini konyol. Bahkan disinyalir kalau di penjara juga belum tentu mereka di penjara, entah kemana. Ya, mestinya treatment atau pelayanan penjara dari Sabang sampai Merauke itu dilakukan dengan sebagaimana mestinya, namun dibina. Ya, yang masih muda itu dibina apa hobinya, atau mungkin dipaksa hobinya apa. Bisa juga kerja sosial. Nah, kerja sosial banyak, ya, contohnya Jabotabek saja, membersihkan saluran primer, sekunder, tersier itu kan masih banyak. Membersihkan sampah, atau mungkin menghapus itu grafiti, coret menyoret di dinding-dinding di Desa Antara Jabotabek. Karena Jabotabek ini contoh loh ya, walaupun Indonesia sudah pindah ibu kotanya ke Penajam, Pasir Utara, sekitar di Kalimantan Timur sana, kita harus menunjukkan bahwa Jabotabek ini juga kota bersih, atau mungkin nanti Jakarta bisa dijuluki sebagai New York-nya Indonesia. Kenapa tidak, ya kan? Sehingga bahkan kita mengatakan Indonesia, Jakarta itu bisa menjadikan kota global yang maju. Ya, sekali lagi, jangan sampai ada Kim Plus melawan kota kosong. Kita tentang, kita lawan. Dengan Indonesia merdeka, ternyata kita belum merdeka memilih kehendak kita. Memilih apa yang namanya perubahan. Jangan takut perubahan. Perubahan itu pasti. Dulunya saya tidak botak, sekarang botak. Itu kan berubah. Ya, itu berubah daripada nanti Anda oleh karena takut botak, ya kan, rambut putih semua disemir. Nah, ini nggak jujur. Rambut disemir, kumis disemir, brewok disemir. Itu tidak jujur, tidak mencerminkan apa adanya, dan Anda tidak percaya dengan perubahan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.